wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah Biologi Sel akan memaparkan materi tentang kloroplas. Perkenalkan, nama saya Aurel Ramadhani. Saya Lisbeth Amelia. Saya Marwah Hadijah Ilyas. Kami dari kelas 2D. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memudahkan pembelajaran dalam memahami struktur kloroplas, fungsi kloroplas, dan peranan kloroplas dalam fotosintesis. Kloroplas adalah organel sel tanaman yang mempunyai membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan stroma. Permukaan membran internal disebut tilakoid yang akan membentuk kantong pipih dan pada posisi tertentu akan bertumpukan dengan rapi, membentuk struktur yang disebut granum. Seluruh granum yang terdapat pada kloroplas disebut grana. Tilakoid yang memanjang dan menghubungkan granum satu dengan yang lain di dalam stroma disebut lamela. Stroma merupakan rongga atau ruang dalam kloroplas dan berisi air beserta garam-garam yang terlarut dalam air. Klorofil terdapat di dalam ruang tilakoid, dan kloroplas merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Selanjutnya ada struktur dari kloroplas. Struktur kloroplas terbentuk dari membran ganda, yaitu membran luar dan membran dalam. Nah, di dalam struktur kloroplas terdapat membran dalam, membran luar atau yang disebut dengan membran ganda, lalu ada ruang antar membran, lalu ada granum, ada DNA pada kloroplas, ada stroma, lalu ada lamela, lumen, membran tilakoid, ribosom, dan plastogobula. Membran bagian luar merupakan struktur kedua kloroplas. Ya, komponen ini digunakan untuk mengatur keluar masuknya material padat atau cair pada membran. Kloroplas sama seperti mitokondria. Kloroplas dikelilingi oleh membran ganda, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar sangat permeabel, digunakan untuk mentransfer molekul yang lebih kecil dari 10 kilodalton tanpa selektivitas dan menutupi ruang intramembran antar membran dalam dan luar kloroplas. Lalu ada membran bagian dalam. Membran bagian dalam adalah bagian ketiga dari kloroplas. Bagian ini sering disebut sebagai membran utama. Fungsinya untuk membatasi stroma dan sitosol. Lalu ada ruang antar membran. Ruang antar membran ini berfungsi untuk memisahkan antara membran luar dan membran dalam. Ukuran membran ini kurang lebih adalah 10 cm. Selanjutnya ada DNA kloroplas atau DNA plasmid. Fungsi dari bagian ini adalah untuk meregenerasi kloroplas dan membantu pembelahan sel pada kloroplas. Ribosom adalah tempat sel membuat protein. Fungsi ribosom pada sel tumbuhan dan makhluk hidup lainnya adalah untuk membuat protein dan mensintesis protein di dalam sel. Sel harus diproduksi untuk mempercepat proses biologis. Setiap ribosom terdiri dari RNA dan protein. Ribosom tersusun atas dua subunit RNA protein, yaitu subunit besar dan kecil. Dua subunit tumpang tindih dengan satu subunit besar di bagian atas. Di antara subunit ini adalah RNA. Jadi, jika dijelaskan, ribosom berbentuk seperti hamburger. Setiap subunitnya ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsi subunit kecil ribosom adalah membaca pesan yang diberikan oleh mRNA pada asam amino. Sedangkan, fungsi dari subunit besar adalah untuk membentuk ikatan peptida. Selanjutnya, dari struktur kloroplas ada stroma. Stroma merupakan cairan di luar tilakoid. Bagian ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi gelap dan menyimpan hasil fotosintesis berupa pati. Stroma adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cairan pengisi ruang di kloroplas yang mengelilingi tilakoid dan grana. Awalnya dianggap hanya memberikan dukungan untuk tilakoid penghasil pigmen. Namun, stroma juga dapat merujuk pada struktur pendukung lainnya, seperti pada jaringan ikat pada organ atau jaringan jamur yang mengandung spora. Selanjutnya ada grana. Grana adalah tumpukan yang dibentuk dengan menggabungkan 2 hingga 100 tilakoid menjadi satu. Grana ini dihubungkan satu sama lain oleh stroma trombus. Koneksi setiap butir ke stroma tilakoid memungkinkan semua grana berfungsi sebagai satu unit selama fotosintesis. Grana dalam kloroplas bekerja sama sebagai satu kesatuan dan dihubungkan satu sama lain oleh terowongan kecil di bagian bawah tumpukan tilakoid yang disebut stroma tilakoid. Grana berkontribusi pada luas permukaan kloroplas yang besar. Mereka membantu menambah luas permukaan tilakoid ketika mereka diatur dan ditumpuk. Selanjutnya ada plastoglobula.
Plastoglobula adalah senyawa kimia yang ditemukan dalam kloroplas sel tumbuhan. Tempat pada senyawa ini yang tersusun dari zat lemak berbentuk bulatan-bulatan. Karena dalam hal ini terjadi fase gelap yang nantinya di dalam substrat akan tertimbun beberapa grana yang masing-masing grana tersebut termasuk golongan tilakoid dan membentuk gelembung membran berbentuk cakram dan pipih. Lalu ada lumen. Lumen adalah ruang atau rongga yang berfungsi untuk tempat penyimpanan zat-zat makanan yang diperlukan oleh kloroplas. Lalu ada lamela. Lamela adalah sebuah struktur dalam kloroplas yang menghubungkan antara tumpukan tilakoid yang satu dengan tumpukan tilakoid yang lain. Nah, di sini juga ada struktur kloroplas. Nah, di sini tuh ada gambar sel tumbuhan, lalu di bawahnya itu kloroplas. Nah, di bawahnya lagi itu bisa dilihat dengan jelas adanya granum, lalu adanya tilakoid dan lumen tilakoid. Pada gambar ketiga terdapat adanya granum. Granum ini berfungsi sebagai tempat reaksi terang dalam aktivitas fotosintesis. DNA plastida yaitu berupa gen pembawa sifat pada plastida yang bertugas untuk mereplikasi kloroplas serta membantu pembelahan sel kloroplas. Dalam satu kloroplas biasanya terdapat sekitar 20-1000 DNA sirkular. Lalu selanjutnya ada tilakoid. Tilakoid pada kloroplas berfungsi sebagai pusat dari reaksi terang. Struktur kloroplas ini bertanggung jawab untuk menangkap sinar matahari selama fotosintesis. Tilakoid juga merupakan situs yang mengandung klorofil yang biasanya digunakan untuk penyerapan cahaya dan juga untuk reaksi biokimia. Lalu pada tilakoid terdapat lumen di dalamnya. Lumen yang merupakan ruang atau rongga yang berfungsi untuk penyimpanan zat-zat makanan yang diperlukan oleh kloroplas. Selanjutnya yaitu ada fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa. Glukosa yang dihasilkan selain digunakan langsung oleh tumbuhan juga akan disimpan dalam bentuk makanan atau buah. Umumnya fotosintesis terjadi di bagian daun karena dalam sel daun ada organel atau bagian sel yang disebut kloroplas dan mengandung klorofil untuk menangkap cahaya matahari. Sifat fisik klorofil adalah menerima dan atau memantulkan cahaya dengan gelombang yang berlainan. Klorofil banyak menyerap sinar dengan panjang gelombang antara 400-700 nm, terutama sinar merah dan biru. Sifat kimia klorofil antara lain: 1. Tidak larut dalam air, melainkan larut dalam pelarut organik yang lebih polar, seperti etanol dan kloroform. 2. Inti Mg akan tergeser oleh dua atom H bila dalam suasana asam, sehingga membentuk suatu persenyawaan yang disebut feofitin yang berwarna coklat. Klorofil merupakan faktor utama yang mempengaruhi fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses perubahan senyawa anorganik atau CO2 dan H2O menjadi senyawa organik atau karbohidrat dan O2 dengan bantuan cahaya matahari. Klorofil merupakan pigmen utama yang terdapat dalam kloroplas. Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang adalah reaksi yang memerlukan cahaya, sedangkan reaksi gelap adalah reaksi yang tidak memerlukan cahaya, tetapi memerlukan karbon dioksida. Reaksi terang terjadi pada grana tunggal atau granum, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Dalam reaksi terang terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen atau O2. Sedangkan dalam reaksi gelap terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dan bahan dasar CO2. Energi yang digunakan dalam reaksi gelap ini diperoleh dari reaksi terang. Selanjutnya ada tabel perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama ada perbedaan dari tempat berlangsungnya. Pada reaksi terang, terjadi di bagian kloroplas yang bernama grana, sedangkan pada reaksi gelap, terjadi pada bagian kloroplas yang bernama stroma. Yang selanjutnya itu ada sumber energi. Pada reaksi terang dibutuhkannya cahaya matahari, sedangkan pada reaksi gelap dibutuhkannya ATP dan NADPH2 hasil dari reaksi terang. Selanjutnya ada proses yang terjadi.
pada reaksi terang, reaksi fotosintesis, yaitu pemecahan air atau H2O menjadi ion hidrogen atau H+, dan molekul air menggunakan energi cahaya. Sedangkan pada reaksi gelap terjadinya reaksi fiksasi, yaitu pengikatan karbon dioksida atau CO2 dan mengkombinasikannya dengan ion hidrogen atau H+, sehingga membentuk gula. Hasil dari reaksi terang adalah O2, ATP, dan NADPH2. Dan reaksi gelap menghasilkan karbohidrat sederhana. Lalu ada reaksi terang. Reaksi terang dalam fotosintesis melibatkan pemakaian energi cahaya untuk memicu serangkaian reaksi kimia yang menghasilkan oksigen. Proses dimulai dengan penangkapan cahaya oleh fotosistem 2, di mana elektron-elektron dari air atau H2O dilepaskan dan diambil oleh kompleks sitokrom. Ini memicu pembentukan plastosianin, tereduksi atau PC, dan pengangkutan proton atau H+ ke dalam tilakoid. Kemudian, elektron-elektron tersebut diteruskan ke fotosistem 1 yang menghasilkan NADPH dari ferrodoksin. Selama proses ini, proton-proton yang dipompa masuk ke ATP sintase yang memicu pembentukan ATP. Reaksi keseluruhan menghasilkan oksigen, ATP, dan NADPH2 yang merupakan produk penting dari fotosintesis. Sebelumnya bahwa reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH2. Nah, ATP dan NADPH inilah yang akan digunakan dalam reaksi gelap, sehingga reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang nantinya akan menghasilkan output berupa gula. Siklus ini menggunakan ATP dan NADPH untuk membentuk gula. Hal yang penting yang harus kita pahami adalah gula hasil produksi langsung dari siklus ini bukanlah glukosa yang memiliki karbon 6, melainkan jenis gula yang memiliki karbon, yaitu gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Berbeda dengan reaksi terang yang terjadi di membran tilakoid. Reaksi gelap ini terjadinya di bagian stroma pada kloroplas. Selanjutnya, reaksi gelap terdiri dari 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah fiksasi, yaitu CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa karbon 5 yang bernama ribulosa difosfat, atau yang disingkat dengan RUBP, enzim yang mengkatalisis. Tahap pertama ini adalah rubisco. Rubisco merupakan protein yang banyak ditemukan di kloroplas. Produk yang dihasilkan tahap pertama ini adalah senyawa yang disebut dengan si karbon intermediat yang berjumlah 3 buah. Senyawa ini berumur pendek karena keadaannya tidak stabil. Lalu senyawa ini akan segera dipecah membentuk senyawa 3-fosfogliserat. Tahapan yang kedua yaitu reduksi tiap molekul 3-fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bisfosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3-fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bisfosfogliserat. Selanjutnya molekul 1,3 bisfosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliserol FC3-fosfat atau merupakan senyawa dengan karbon 3 pada fase pengubahan. 1,3 bisfosfogliserat menjadi G3P ini dibutuhkan 6 molekul NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADH+. Dan pada tahap ini fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul J3P. Jadi setiap molekul CO2 yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa G3P. Tapi hanya 1 molekul G3P yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya, sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Tahap terakhir dalam siklus ini adalah regeneration UBT. Selanjutnya 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fosfolisasi ATP sebanyak 3 buah, sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 buah. Jadi untuk menghasilkan 1 molekul G3P, siklus Kelvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah molekul NADPH2. G3P yang dihasilkan dari siklus ini akan digunakan sebagai material pembentuk senyawa organik, contohnya untuk membentuk glukosa yang nantinya dapat digunakan untuk aktivitas tumbuhan itu sendiri, seperti digunakan untuk pertumbuhan.
Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah kloroplas adalah organel sel tanaman yang mempunyai membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan stroma. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa permukaan membran internal disebut tilakoid yang akan membentuk kantong pipi dan pada posisi tertentu akan bertumpukan dengan rapi membentuk struktur yang disebut dengan granum. Seluruh granum yang terdapat pada kloroplas disebut grana. Tilakoid yang memanjang dan menghubungkan granum satu dengan yang lain disebut stroma di dalam lamela. Stroma merupakan rongga atau ruang dalam kloroplas yang berisi air beserta garam-garam yang terlarut di dalam air. Klorofil terdapat di dalam ruang tilakoid dan kloroplas merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 yang dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa. Glukosa yang dihasilkan selain digunakan langsung oleh tumbuhan juga akan disimpan dalam bentuk makanan. Umumnya, fotosintesis terjadi pada bagian daun, karena dalam sel daun ada organel bagian sel yang kita sebut sebagai kloroplas dan mengandung klorofil untuk menangkap cahaya matahari. Dan pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada reaksi terang karena memerlukan adanya cahaya matahari, dan reaksi gelap yaitu tidak memerlukan cahaya matahari, tetapi memerlukan karbon dioksida. Reaksi terang terjadi pada grana, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Dalam reaksi terang, terjadi konversi cahaya matahari menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen atau O2. Sedangkan dalam reaksi gelap, terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar CO2. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, Komen, Dan subscribe. bye-bye.